hingga. Kita sekarang pakai uji akar. Nah, tadi ya, limit n mendekati tak hingga, akar dari n plus 1 per 2 pangkat n. Nah, ini kan berarti kalau akar itu sama dengan, kalau akar 2, misal kayak gini kan ya, berarti kan sama dengan ini 2 pangkat setengah, 2 pangkat 1 per 2. Gitu kan. Nah, kalau ini, di sini ada nilai n-nya, akar dari n, berarti di sini adalah n plus 1 per n pangkat super n. Di sini 2-nya dikeluarkan. 2-nya dikeluarkan, karena n yang ini sama n ini dicoret, setengahnya bisa dikeluarkan, jadi yang di sini adalah n plus 1 per n per n. Kemudian limit n mendekati tak hingga, setengah. Nah, yang ini n per n ini kan 1, ditambah 1 per n, pangkat 1 per n. Jadi, kita masukkan nilai tak hingganya di sini, di n, 1 per tak hingga 0, 0 tambah 1, ini juga 1 per tak hingga, 1 per tak hingga 0, 1 plus 0, pangkat 0, adalah 1, 1 dipangkatkan berapapun jadi 1, 1 kali setengah adalah setengah. Gimana, ada yang mau disampaikan? Saya lanjutkan ya. Nah, ini row-nya kurang dari 1, maka deret tersebut konvergen. Itu untuk yang uji akar. Selanjutnya uji integral. Uji integral. Agak panjang, tapi nanti contohnya agak simpel. Lagi kalau tipis aja. Kalau tipis ini kayaknya ada yang open mic ya, bisa ditutup dulu nggak? Oke, uji integral. Membaik. Andaikan selanjutnya uji integral. Nah, yang ini untuk uji integral, andaikan sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif. Oh ya, istirahat dulu ya, istirahat azan sebentar ya. Nanti kalau azan saya lanjutkan lagi kalau udah selesai azan.
Saya mau ambil charger dulu ya, tunggu. Lowbat, laptop saya lowbat. Saya lanjutkan ya. Jadi sampai uji integral. Bisa direcord ya? Nah, jadi kalau uji integral, ini saya mau record tapi nggak bisa. Ya udahlah, nggak usah direcord dulu yang bagian ini. Nah, andaikan sigma Zn adalah deret dengan suku-suku tak negatif dan bahwa fungsi Y sama dengan fx didapat dari penggantian n pada suku umum deret dengan peubah kontinu x.
untuk X lebih besar sama dengan 1 dan Fx bertambah kecil, maka deret sigma Zn akan konvergen jika dan hanya jika integral dari 1 tak hingga Fx dx juga konvergen. Gitu. Catatan, sigma A sampai tak hingga Fx dx sama dengan limit n mendekati tak hingga integral A sampai B Fx dx. Apabila limit pada ruas kanan ada dan bernilai terhingga, maka integral tak wajar tersebut konvergen dan memiliki nilai yang sama dengan limit tadi. Jika tidak, integral tersebut divergen. Langsung ke contoh, jika ada fx sama dengan 1 per akar x. Nah, kalau ada ini tadi ya, integral 1 sampai tak hingga 1 per akar x dx. Nah, ini sama, kita cari hasilnya berapa. Ini sama saja kan akar x itu x pangkat setengah. Ini kan x pangkat setengah ya. Nah, x pangkat setengah. Kalau 1 per x pangkat setengah, jadi nggak usah direkam, nggak bisa. Nah, ini misalnya tadi 1 per akar x. Akar x ini kan x pangkat setengah. X pangkat setengah, 1 per x pangkat setengah. Biar x-nya ke atas, berarti x pangkat minus setengah dx. Nah, ini x pangkat negatif setengah kan berarti ini tambah 1 itu setengah. Terus, ini kan 1 dibagi ini kan berarti kalau mau diintegralkan ya kan berarti ini x. Ini min setengah tambah 1. Tambah 1. Ini 1 per min setengah tambah 1. Tambah 1. 1 per min setengah tambah 1. 1 per setengah, berarti kan 2. Berarti sama saja 2, yang ini x pangkat setengah. Jadi 2x pangkat setengah. 2x pangkat setengah, batasnya adalah dari 1 sampai tak hingga. Ini dari 1 sampai tak hingga, maka ini kan sama saja x pangkat setengah itu kan akar x. 2 akar x dari 1 sampai tak hingga, 2 kali akar tak hingga dikurangi akar 1. Akar tak hingga dikurangi akar 1, tak hingga kali 2 tak hingga. Karena hasilnya tak hingga, maka deret tersebut tadi hasilnya apa? Kalau misalkan dia tak hingga, hasilnya adalah nih, di sini kalau ruas kanan ada dan bernilai terhingga, maka dia konvergen. Kalau tidak, dia divergen. Nah, sedangkan hasilnya adalah tak hingga, berarti dia adalah divergen. Sekarang uji deret berganti tanda. Jika diketahui suatu deret sigma negatif 1 pangkat n Zn dengan Zn lebih besar sama dengan 0, maka limit n mendekati tak hingga Zn sama dengan 0, Zn plus 1 kurang dari sama dengan Zn. Untuk semua n yang lebih besar dari suatu bilangan bulat m tertentu, maka deret sigma negatif 1 pangkat n Zn itu adalah
konvergen. Ini kita menguji deret berganti tanda. Sini ada negatif 1 pangkat N Zn. Nah, contoh soal deret ini apakah konvergen atau tidak? Kita lihat pakai uji deret berganti tanda. Misal, ini sigma N sama dengan 1 sampai tak hingga I pangkat N per N kuadrat. Ini penyelesaiannya. Nah, kan I pangkat N per N kuadrat. Kita kalau dari N sama dengan 1, ini N sama dengan 1 ya, kita masukkan. Berarti kan jadinya adalah I pangkat 1 I. N-nya diganti 1 kuadrat 1, berarti I per 1. Nah, kalau N-nya 2, suku kedua, N-nya 2, ini N-nya 2, berarti kan I kuadrat. I kuadrat itu min 1. N kuadrat, 2 kuadrat itu 4. Nah, kalau sukunya adalah suku ketiga, berarti ini N sama dengan 3, N sama dengan 3, ini N sama dengan 3. I pangkat 3 itu min I. Terus N kuadrat, 3 kuadrat itu 9, dan seterusnya. Tampak pada bagian berubah tanda min I dan seterusnya. Jadi yang membuat berganti tanda adalah bagian I pangkat N. Yang bagian atas ini yang membuat tandanya berubah-ubah. Kalau yang bawah ini kan positif terus ya tandanya, tidak ada perubahan. Tapi yang membuat berubah tanda itu yang bagian atasnya. Nah, jadi yang membuat berganti tanda adalah bagian I pangkat N, sehingga pemeriksaan dilakukan terhadap bagian 1 per N kuadrat. Kita periksa yang 1 per N kuadrat. Yang I pangkat N ini yang berubah tanda, kita periksa yang 1 per N kuadrat ini. Nah, ternyata limit N sama dengan 1, ini harusnya 1 ya, 1 per N kuadrat, 1 per N kuadrat, sama dengan 0. 1 per kuadrat 1. Oh, ini harusnya adalah limit N sama dengan tak hingga. Ya, yang ini. Limit 1 per N kuadrat sama dengan 0, dan N plus 1 kuadrat kurang dari syarat ya. Kalau misalkan dia uji berganti tanda, kita cek ada 2 poin. Yang satu limit N mendekati tak hingga Zn sama dengan 0, dan Zn plus 1 kurang dari sama dengan Zn. Nah, ini limit N mendekati tak hingga 1 per N kuadrat sama dengan 0, dan 1 per N plus 1 kuadrat kurang dari sama dengan 1 per N kuadrat. Memenuhi 2 ketentuan tadi ya, ini sama dengan 0, yang ini kurang dari, maka deret itu konvergen. Jadi kan konvergen, jadi ini maka deret ini adalah konvergen. Ini untuk uji berganti tanda. Nah, selanjutnya kita akan membahas deret Taylor dan deret Maclaurin. Nah, apa itu deret Taylor dan deret Maclaurin? Nah, deret Taylor dan deret Maclaurin ini ada hubungannya dengan deret pangkat. Kalau deret Taylor dan deret Maclaurin biasanya untuk menyederhanakan bersamaan dalam metode numerik. Nah, saya nggak tahu di di jurusan TE ini ada mata kuliah metode numerik atau tidak. Kalau ada metode numerik, nah yang namanya metode numerik itu tidak terlepas dengan deret Taylor dan deret Maclaurin. Karena deret Taylor dan deret Maclaurin ini bisa menyederhanakan fungsi yang cukup kompleks. Nah, kita di sini hanya saja apa itu deret Taylor, Maclaurin, dan contoh soalnya 1.
satu atau dua. Nah, sebelum membahas deret Taylor dan deret Maclaurin, kita singgung sejenak apa itu deret pangkat. Nah, deret pangkat ini adalah deret kompleks yang memiliki bentuk pangkat dari Z dikurangi Z0. Bentuk umum deret pangkat itu seperti ini. Sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga AN Z dikurangi Z0 pangkat N. Di mana Z ini peubah kompleks, AN koefisien, Z0 titik pusatnya, dan Rho adalah jari-jari konvergensi. Nah, ada dua cara mencari Rho, yaitu yang pertama pakai yang formula Cauchy-Hadamard yang ini, yang kedua pakai yang ini, gitu, formula yang ini dan yang ini. Dilihat sendiri ya. Ada tanda mutlak AN per AN plus 1, yang ini tanda mutlak AN per AN pangkat 1 per N. Nah, ada 3 sifat deret pangkat berdasarkan nilai Rho. Kalau Rho-nya sama dengan 0, maka deret konvergen hanya pada titik Z0 dan pada titik lain divergen. Kalau Rho-nya 0 sampai tak hingga, maka deret pasti konvergen mutlak untuk semua nilai Z. Dengan Z min Z0 kurang dari Rho, dan untuk semua nilai Z dengan Z min Z0 lebih dari Rho itu divergen. Jika Rho sama dengan tak hingga, maka deret konvergen mutlak untuk semua nilai Z. Deret tidak akan pernah divergen kalau Rho-nya sama dengan tak hingga. Sekarang deret Taylor dan deret Maclaurin. Kita masih bahas deret ya. Nah, jadi kalau tadi kita punya deret pangkat, kan yang ini tadi deret pangkat ya. Sigma AN Z min Z0 pangkat N. Nah, kalau ada Fx sama dengan sigma dan sama dengan 0 sampai tak hingga Z min Z0 pangkat N. Nah, AN-nya diketahui F pangkat N Z0 per N faktorial untuk N sama dengan 0, 1, 2, 3 seterusnya, maka didapat deret Taylor-nya ini, Fx sama dengan ini. Jadi, F pangkat NZ0 ini maksudnya apa? Ini maksudnya adalah turunan ke N. Jadi kan yang tadi ya, yang namanya deret itu kan suku pertama, suku kedua, suku ketiga, gitu kan. Nah, ini kalau untuk suku pertama, berarti nanti ini turunan pertama Z0. Kalau suku kedua, N kedua, berarti turunan kedua dari Z0 ini. Kalau N-nya ketiga, suku ketiga, berarti turunan ketiga Z0, dan seterusnya. Jadi F pangkat NZ0 ini adalah turunan dari FZ-nya. Nah, untuk deret Maclaurin itu adalah deret Taylor dengan pusat Z sama dengan 0. Jadi kalau Z0-nya kita ganti dengan 0, berarti kan ini F aksen Z0-nya kita ganti 0, jadi F pangkat N0 per N faktorial Z min Z0, 0-nya kan 0. Nah, jadi dia jadinya Z. Nah, ini bukan berarti F pangkat N kali 0 ya, tapi ini adalah turunan ke N ketika Z0-nya sama dengan 0. Jadi ini satu kesatuan. Bukan F pangkat N kali 0 atau F pangkat N kali Z0, tapi ini adalah turunan ke suku ke N dari Z0. Ini turunan ke N ketika Z0-nya sama dengan 0 gitu. Kita langsung ke contoh. Ini deret Taylor, ya ini deret Maclaurin. Nah, nyatakan fungsi Fz nyatakan fungsi Fz sama dengan E pangkat min 2Z dalam bentuk deret Taylor dan deret Maclaurin. Ya. Nah, sebelum kita menentukan deretnya, kita tentukan dulu turunan sesuai dengan sukunya berapa. Nih, Fz sama dengan E pangkat min 2Z. Nah, berarti F aksen Z atau F pangkat 1Z, ini tadi tuh
F pangkat N Z. Nah, pangkat N itu tergantung sukunya. Ini suku ke-1, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, sampai suku ke N. Jadi, ini turunan ke-1, F aksen 1. Terus yang ini turunan kedua, F aksen 2. Suku ketiga berarti turunan ketiga, F aksen 3. Suku keempat, turunan keempat, F aksen 4. Suku ke N berarti F aksen N atau turunan ke N. Nah, kita cari dulu turunannya satu-satu gitu. Untuk FZ sama dengan E pangkat negatif 2Z, turunan pertamanya adalah, ini ya, berarti min 2 kali E pangkat min 2Z. Ini diturunkan lagi, berarti untuk min 2 kali min 2 sama dengan 4. E pangkat min 2Z-nya tetap. Jadi, turunan selanjutnya adalah 4 E pangkat 4 kali E pangkat min 2Z. Nah, kita turunkan lagi, berarti turunan ketiganya ya, diturunkan lagi. Berarti turunannya 4 kali min 2, min 8. E pangkat min 2Z-nya tetap, E pangkat min 2Z. Lanjut, suku keempat, berarti kan turunan keempat. Kita turunkan lagi dari turunan ketiga ini. Berarti kan min 8 kali min 2, itu adalah 16. E pangkat min 2Z-nya itu tetap, berarti 16 E pangkat min 2Z. Nah, sampai suku keempat, kita sudah melihat ini sudah ada polanya nih, gitu kan. Ini kan kalau suku pertama dia min 2E pangkat min 2Z, suku kedua dia 4, berarti ini berapa kalinya kira-kira, gitu kan. Nah, yang ini turunan suku ketiga dia min 8, min 8 E pangkat min 2Z, suku keempat dia turunannya jadi 16 E pangkat min 2Z. Nah, bagaimana dengan suku ke N, berarti turunan ke N dari Z ini adalah bisa kita simpulkan sesuai dengan pola yang terlihat. Ini kan sama saja polanya adalah ini bukan Z ya, tapi ini min 2. Ini min 2. Min 2 pangkat N, E pangkat min 2Z. Coba ya kita lihat. Ini kan tadi pangkat ketika suku pertama. Suku pertama berarti kan N-nya 1. Min 2 pangkat 1. E pangkat min 2Z ya. Min 2. Min 2 E pangkat min 2Z. Terus ketika N-nya sama dengan 2. Berarti kan min 2 kuadrat. Di sini min 2 kuadrat itu berarti min 2 kuadrat, berarti min 2 kali min 2, 4. E pangkat min 2Z-nya tetap. Terus ketika sukunya ketiga, suku ketiga, berarti kan min 2 dipangkatkan 3. Min 2 pangkat 3, berarti kan min 2 kali min 2 kali min 2. Min 2 kali min 2, 4. Kali min 2, min 8. Min 8. Nah, ketika N-nya sama dengan 4, ketika N-nya sama dengan 4, dia adalah ya, min 2 kali min 2, 4. Kali min 2, min 8. Kali min 2, 16. Jadi, bisa kita lihat dari pola yang terlihat ini bahwa F pangkat NZ-nya adalah min 2 pangkat N, E pangkat min 2Z. Kita sudah mendapatkan nilai turunannya. Kita coba menyatakan fungsi tersebut dalam bentuk deret Taylor-nya. Nah, deret Taylor-nya adalah, tadi ya, deret Taylor itu sigma N sama dengan 0 sampai tak hingga, ini, F pangkat NZ0, ini adalah turunan ke N-nya, per N faktorial Z min Z0 pangkat N. Nah, ini adalah turunan ke N. Turunan ke N-nya kita dapat tadi ya, min 2, E pangkat min 2Z. Nah, turunan ke N-nya ini, kita dapatkan min 2 pangkat N, E pangkat min 2Z. Nah, ini turunan ke N-nya. Min 2 pangkat N kali E pangkat min 2Z.
ya, min 2 Z. Nah, terus per n faktorial kali Z min Z0 pangkat N. Ini adalah deret Taylor-nya. Atau kalau misalkan di sini F aksen Z0, berarti di sini F aksen Z0-nya adalah min 2 pangkat N, pangkat min 2 Z0 per N faktorial kali Z min Z0 pangkat N. Nah, di sini nggak disebutkan Z0-nya berapa, gitu. Nggak disebutkan Z0-nya ini di titik berapa. Jadi, kita menyatakan fungsi tersebut dalam deret Taylor dengan bentuk umumnya yang masih ada nilai Z0-nya. Jadi bedanya deret Taylor sama deret Maclaurin, kalau deret Taylor itu Z-nya ada, nilainya tertentu. Kalau deret Maclaurin, dia Z0-nya sama dengan 0. Nah, ini sudah kita dapatkan deret Taylor-nya. Ya, intinya kita dapatkan turunan ke N-nya per N faktorial kali Z min Z0 pangkat N. Sekarang kita mau nyari deret Maclaurin. Untuk deret Maclaurin, berarti kan Z0-nya sama dengan 0. Nah, Z0-nya sama dengan 0. Kita masukkan Z0-nya 0. Ya, min 2 pangkat N. Nah, kita masukkan ketika F aksen F, kita masukkan ketika F pangkat N, Z0-nya sama dengan 0. Kita masukkan ya. Nah, F pangkat N, turunan ke N-nya tadi kan sama dengan min 2 pangkat N karena suku ke N. Pangkat min 2 kali Z-nya sama dengan 0. Nah, berarti kan pangkat 0. Pangkat 0 adalah 1. Ini harusnya 0-nya nggak sejajar dengan ya, tapi 0-nya itu sejajar dengan 2. Min 2 kali 0. Gini. Jadi kita dapatkan min 2 pangkat N kali 1, karena kan pangkat min 2 kali 0 kan 0. Pangkat 0 itu 1. Berarti 1 kali min 2 pangkat N adalah min 2 pangkat N. Min 2 pangkat N per N faktorial kali Z per Z0. Z0-nya 0. Berarti kan Z dikurangi 0 ya Z. Jadi untuk deret Maclaurin-nya adalah min 2 pangkat N per N faktorial kali Z pangkat N. Atau bisa juga dibuat bentuk seperti ini. N min 2 kali Z terus baru dipangkatkan N per N faktorial. Nah, ini contoh untuk mencari deret Taylor dan deret Maclaurin dalam sebuah fungsi. Nah, ini kan yang diketahui hanya fungsinya saja. Ini fungsi fz, tapi kita nggak dikasih tahu atau z0-nya itu tidak diketahui berada di titik berapa. Nah, untuk contoh kedua ini ada diketahui di titik berapa z0-nya. Jadi kalau dalam beberapa referensi itu, bentar ya. Nah, kalau di beberapa referensi ada yang menyatakan Z0-nya itu A, Z-nya itu X. Nah, kita coba contoh yang lain cara mencari deret Taylor ketika A-nya ini atau Z0-nya ini diketahui sama dengan 2. Nih, A sama dengan 2. Nah, cara yang pertama tadi ya kita mencari turunannya dulu. Sampai kapan? Sampai kita menemukan polanya. Kita kira-kira turunannya itu sudah berpola belum? Kita sudah melihat polanya belum gitu. Nah, langsung saja contoh yang ini terakhir. Contoh terakhir. Diketahui fx sama dengan ini sama dengan z ya, misal. Nah, ini di referensi yang lain ada yang menyatakan bahwa
dari Taylor itu F pangkat N dari A per N faktorial sekali X min A pangkat N. Nah, di beberapa referensi ada yang, kalau tadi kan ini A-nya itu Z0, X-nya itu Z. Beberapa referensi ada yang mengatakan bahwa deretelannya seperti ini. Ya, intinya sama ya, hanya istilahnya saja yang berbeda. Nah, di sini diketahui fx-nya sama dengan Nah, ini fx, x pangkat 3 dikurangi 2x ditambah 4. Cari deret Taylor di A sama dengan 2. Nah, x-nya sama dengan fx. Nah, ini fx ya. Kalau misalkan x-nya sama dengan 2, atau ini kita masukkan 2, berarti kan 2 pangkat 3. 2 pangkat 3, 8 dikurangi 2 kali x, x-nya 2, 2 kali 2, 4. 2 dikurangi 4 ditambah 4 sama dengan 8. Nah, kita cari turunannya sekarang. Tadi ya, seperti tadi kita cari turunannya. Turunan pertama dari x, berarti turunan pertama dari ini berapa? 3x kuadrat dikurangi 2. Ya. Nah, tadi kan yang contoh ini nggak diketahui nih Z0-nya di titik berapa. Nah, ini diketahui, A-nya di titik 2. Kita masukkan, berarti turunan pertama ini, ya, turunan pertama di titik 2, berarti kan 3x kuadrat min 2. Kita masukkan x-nya 2, 3 kali 2 kuadrat, 3 kali 4, 12 kurangi 2, 12 kurangi 2, 10. Terus kita lanjut turunan kedua, suku kedua berarti turunan kedua. Turunan keduanya berarti turunan dari 3x kuadrat min 2 adalah 6x. Dimasukkan ke titik 2, berarti 6 kali 2 adalah 12. Lanjut turunan selanjutnya, turunan ketiga dari x itu adalah turunan dari 6x adalah 6. Nah, di titik 2, dia tetap nilainya adalah 6. Nah, kemudian untuk turunan selanjutnya, turunan dari 6 ya 0 gitu. Berapapun konstantanya kalau diturunkan sama dengan 0. Jadi F aksen 4 di titik 2 itu juga hasilnya sama dengan 0. Sehingga F pangkat NX sama dengan 0. Jadi untuk semua N lebih besar sama dengan 4. F aksen 5, F aksen 6, F aksen 7, dan F aksen seterusnya itu hasilnya 0, karena 0 kalau diturunkan hasilnya akan 0. Ya. Jadi di sini kita berhenti sampai sini karena kita sudah, karena ini udah nggak bisa diturunkan lagi gitu persamaannya. Nah, jadi kita menurunkannya sampai suku keempat, F aksen 4, X sama dengan 0. Nah, kita sudah dapat turunannya nih, turunan yang ini kan, F aksennya. Kita mau mencari deret Taylor-nya. Kita masukkan ke persamaan umum deret Taylor, di mana deret Taylor-nya tadi ya. Nah, ini maksudnya adalah sigma F pangkat N A per N faktorial kali X per A pangkat N. Nah, kita cari dulu untuk yang N sama dengan 1. Untuk N sama dengan 1 berarti kan tadi turunan ke 1. Turunan ke 1 dari A sama dengan 2 tadi, turunan ke 1-nya adalah 10. Nah, ini ya turunan ke 1 10.
Oh, kita ini mencari persamaannya dulu, menjabarkan dari persamaan umumnya ini. Jadi kan berarti ini kalau misalkan N-nya 1, berarti FA per N faktorial. Oh, ini per 0 dulu, per 0, N-nya 0. Berarti kan FA per 0 faktorial 1, FA. Nih, ketika, terus N sama dengan 1, berarti F aksen 1A per N faktorial, N-nya 1. Ini harusnya pangkat 1, tapi kan pangkat 1 nggak usah ditulis, nggak apa-apa. Terus untuk N sama dengan 2, kan berarti F aksen 2A per 2 faktorial. X min A pangkat 2. Ditambah F, N-nya 3, berarti F aksen 3A per 3 faktorial, X min A pangkat 3. Ditambah, dan selanjutnya sampai F pangkat NA per N faktorial, X min A pangkat N. Nah, kita masukkan ini tadi persamaan turunan-turunannya yang sudah kita cari sebelumnya ke persamaan ini. Nah, FA, F2, F2 ya. FA-nya kan 2 ya. Terus F aksen 2 per 1 faktorial X min 2 ditambah F aksen 2 per 2 faktorial X min 3 kuadrat ditambah F pangkat 3 2 per 3 faktorial X min 3 pangkat 3 tambah 0, karena tadi F keempatnya, turunan keempatnya itu kita dapatkan bahwa F keempat dia udah 0 hasilnya. Sini 0 jadinya. Nah, kita masukkan F2-nya tadi di sini 8. 8 ya. Terus F aksen 2. F aksen 2-nya 10. Ini 10 per 1 faktorial X min 2. Tambah F aksen 2-nya. F aksen 2-nya tadi 12. 12 kurang 2 faktorial X min 2 kuadrat. Terus F aksen 3-nya adalah ini 6. Di sini 6 per 3 faktorial X min 2 pangkat 3 tambah 0 seterusnya akan 0 gitu. Nah, di sini kita jabarkan berarti 8 1 faktorial itu 1, 10 per 1 10, 10 X min 2 ditambah 2 faktorial itu 2, 2 kali 1 2, 12 bagi 2 6, X min 2 kuadrat, 3 faktorial itu 6, berarti 6 per 6 adalah 1, 1 kali X min 2 pangkat 3, 1 kali X min 2 pangkat 3, ditambah 0, tambah 0, dan seterusnya. Maka kita dapatkan bahwa untuk persamaan fx yang ini, deret Taylor-nya adalah untuk persamaan fx ini di A sama dengan 2, itu deret Taylor-nya adalah ini. 8 tambah 10 X min 2 tambah 6 X min 2 kuadrat tambah X min 2 pangkat 3 tambah 0 dan seterusnya. Ini deret Taylor-nya ya. Dah, sampai sini selesai materinya yang pertemuan ke-7 tentang barisan dan deret. Mungkin sampai sini ada yang mau ditanyakan?